dasar pemenuhan kebutuhan oksigen. Next. Dimulai dari pengertian, oksigenasi adalah suatu proses untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kebutuhan fisiologis oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan hidupnya dan untuk beraktivitas berbagai organ atau sel. Apabila lebih dari 4 menit orang tidak mendapatkan oksigen, maka akan berakibat pada kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki dan biasanya pasien akan meninggal. Next, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenisasi. Sistem tubuh yang berperan dalam membantu dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi adalah saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri atas hidung, yaitu proses awal oksigenasi dengan masuk udara melalui hidung, lalu lanjut ke esofagus, lanjut lagi ke laring, yaitu merupakan saluran pernapasan setelah faring. Selanjutnya ada epiglotis, yaitu merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses menutup. Lanjutnya ke saluran pernapasan bagian bawah, yaitu terdiri atas ada trakea, yang merupakan kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebrae thoracalis kelima. Selanjutnya ada bronkus, kelanjutan dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Selanjutnya ke bronchiolus, itu merupakan saluran percabangan setelah bronkus. Yang terakhir ada alveoli, itu merupakan kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Next. Selanjutnya ke pembahasan kedua, itu konsep dasar sistem kardiovaskuler. Next. Kita mulai dari anatomi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada lokasi, ukuran, dan letak jantung. Jantung terletak pada rongga torak, tepatnya di mediastinum di antara paru kanan dan kiri. Apes terletak di sebelah kiri dari midline intercostal kelima. Bagian atas jantung terletak di bagian bawah sternum notch, dan sepertiga jantung di sebelah kanan midline sternum, dan 2/3 lagi berada di bagian kiri dari midline sternum. Pada orang dewasa, jantung itu memiliki berat sebesar 250 sampai 350 gram. Selanjutnya ada lapisan otot jantung. Lapisan otot jantung dibagi menjadi 3 lapisan, yang terdiri dari perikardium atau luar, yang merupakan lapisan yang melindungi jantung dan sebagai kantong pembungkus jantung. Yang selanjutnya ada miokardium atau bagian tengah, fungsinya untuk menerima darah yang berasal dari arteri koronernya. Dan yang terakhir ada yang endokardium atau bagian dalam, merupakan bagian jantung dalam atrium yang terdiri dari membran yang mengikat seperti jaringan endotel. Selanjutnya, ruang jantung. Jantung mempunyai 4 ruang, terdiri dari ada atrium dextra, itu merupakan ruang jantung yang berfungsi menampung darah kotor atau miskin oksigen dari vena cava superior maupun vena cava inferior atau pembuluh darah balik. Selanjutnya ada atrium sinistra, merupakan ruang jantung yang berfungsi menampung darah bersih atau kaya oksigen dari pulmonal atau paru-paru. Selanjutnya ada ventricle dextra, merupakan darah kotor atau miskin oksigen menuju ke paru-paru. Yang terakhir ada ventricle sinistra, itu memompakan darah bersih atau kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya katup jantung. Katup jantung terdiri dari 4 katup, yaitu ada tricuspid valve, ada bicuspid valve, ada pulmonary valve, dan aorta valve. Selanjutnya ada pembuluh darah arteri koroner. Ada 2 arteri koroner, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Next. Selanjutnya ke pembahasan fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada sistem peredaran darah jantung. Jadi dari vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Lalu arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru. Antara ventricle sinistra dan arteri pulmonalis terdapat katup valva semilunaris arteri pulmonaris. Selanjutnya, vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra
kemudian ventricle sinistra, kemudian masuk ke aorta melalui sebuah katup, yaitu valvula semilunaris, dan membawa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada fungsi umum otot jantung. Yang pertama ada sifat ritmisitas atau otomatis secara potensial berkontraksi. Yang kedua ada mengikuti hukum gagal atau tuntas, yaitu impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, dan maka dari itu seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, itu tidak dapat berkontraksi tetanik, artinya tidak dapat berkontraksi terus-menerus tanpa jeda. Yang terakhir ada kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Lanjutnya ke metabolisme otot jantung. Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutamanya berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih dari kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Selanjutnya, pengaruh ion pada jantung. Yang pertama ada pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada cairan ekstraseluler atau CES menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Lalu selanjutnya ada pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Dan yang terakhir ada pengaruh ion natrium, itu menekan fungsi jantung. Next. Ya, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu konsep dasar penyakit pada sistem kardiovaskular. Next. Penyakit kardiovaskular atau yang biasa kita sebut dengan penyakit jantung, umumnya ini mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina, atau stroke. Penyakit kardiovaskular atau CVD adalah istilah bagi serangkaian gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi, dan penyakit vaskular perifer. Next. Ada faktor risiko penyakit kardiovaskular. Yang pertama itu umur. Umur merupakan risiko penyakit jantung meningkat seiring dengan bertambahnya usia karena menurunnya kinerja organ manusia. Selanjutnya, merokok. Merokok merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan stroke. Merokok juga menaikkan risiko serangan jantung sebanyak 2-3 kali. Orang yang tidak merokok dan tinggal bersama perokok atau yang biasanya kita sebut dengan perokok pasif, biasanya memiliki peningkatan risiko sebesar 20-30% dibandingkan dengan orang yang tinggal dengan bukan perokok. Yang ketiga, alkohol. Alkohol dapat menaikkan kadar tekanan darah dan berisiko terkena penyakit jantung. Selain itu juga dapat meningkatkan kadar trigliserida atau bentuk kolesterol yang bisa mengeraskan arteri. Next. Yang keempat, ada pola diet. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung itu juga pola diet atau diet lemak jenuh. Dan kolesterol mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, terlalu banyak kandungan garam atau sodium dalam makanan bisa menaikkan kadar tekanan darah sehingga dapat lebih berpotensi terkena serangan jantung. Yang kelima, ada aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan penyakit jantung, meningkatkan kemungkinan memiliki kondisi medis lain yang merupakan faktor risiko termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Yang keenam ada obesitas. Obesitas dikaitkan dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. Yang ketujuh ada hipertensi. Hipertensi ini merupakan faktor risiko utama dari penyakit jantung. Kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteri dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Next. Yang pertama, dari penyakit kardiovaskular itu ada dekompensasi kordis. Dekompensasi kordis bisa disebut juga dengan gagal jantung, merupakan sindrom klinis kompleks yang disebabkan oleh adanya gangguan baik fungsional maupun struktural jantung
sehingga mengurangi kemampuan ventrikal untuk menerima dan memompa darah. Klasifikasi dekompensasi kordis, gagal jantung dapat diklasifikasikan menurut beberapa tingkatan parahnya. Berikut setelah ini ada tabel dari New York Heart Association atau NYH. Next. Yang pertama itu tabel klasifikasi gagal jantung berdasarkan gejala. Kelas 1 itu gejala pasiennya tidak ada pembatasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik biasanya tidak menyebabkan kelelahan yang berarti, palpitasi atau dyspnea atau sesak nafas. Kelas 2, gejala pasiennya sedikit keterbatasan terhadap aktivitas fisik sehari-hari, nyaman saat istirahat, aktivitas biasa dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, dan dyspnea. Kelas yang ketiga, gejala pasien ditandai dengan pembatasan aktivitas fisik, nyaman saat istirahat, sedikit aktivitas dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, dan dyspnea. Kelas yang keempat, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa ketidaknyamanan, gejala gagal jantung saat istirahat. Jika aktivitas fisik dilakukan, ketidaknyamanan meningkat. Next. Tabel berikutnya itu klasifikasi gagal jantung berdasarkan penilaian objektif. Kelas A, tidak ada tanda objektif penyakit kardiovaskular, tidak ada gejala, dan tidak ada batasan dalam aktivitas fisik biasa. Kelas B, tanda objektif penyakit kardiovaskular minimal, gejala ringan, dan keterbatasan sedikit selama aktivitas biasa, nyaman saat istirahat. Kelas C, tanda objektif penyakit kardiovaskular cukup parah, ditandai keterbatasan dalam aktivitas karena gejala yang meningkat, bahkan selama aktivitas yang minimal, nyaman hanya pada saat istirahat. Kelas D, tanda objektif penyakit kardiovaskular yang berat, keterbatasan parah, bahkan gejala dapat muncul ketika beristirahat. Next. Selanjutnya ada gejala dari dekompensasi kordis. Penggolongan penyebab gagal jantung ini menurut apakah gagal jantung tersebut menimbulkan gagal yang dominan di sisi kiri atau di sisi kanan. Apabila di sisi kiri itu penyebabnya penyakit jantung iskemik, amiloidosis jantung, penyakit jantung hipertensif, penyakit katup aorta, penyakit katup mitral, miokarditis, kardiomiopati, keadaan curah tinggi atau anemia, tirotoksikosis, fistula arteri venosa. Apabila dominan sisi kanan itu penyebabnya gagal jantung kiri, penyakit jantung kongenital atau VCD, PDA, penyakit paru kronis, stenosis katup pulmonal, penyakit katup tricuspid, hipertensi pulmonal, emboli pulmonal. Ini menurut Majid 2017. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari dekompensasi kordis menurut Majid tahun 2017. Yang pertama ada tanda dominan, itu meningkatnya volume intravaskuler. Terus yang kedua ada gagal jantung kiri atau kongesti paru menonjol. Manifestasi klinis yang terjadi yaitu yang pertama ada dyspnea, itu terjadi akibat penimbunan cairan dalam alveoli dan mengganggu pertukaran gas. Bisa juga terjadi ortopnea. Beberapa pasien mengalami kondisi ortopnea pada malam hari, disebut juga dengan paroksimal nocturnal dyspnea atau PND. Terus yang kedua ada batuk, yang ketiga mudah lelah. Mudah lelah terjadi karena curah jantung berkurang dan menghambat jaringan dari sirkulasi normal. Serta terjadi penurunan pada pembuangan sisa dari hasil katabolisme yang diakibatkan karena meningkatnya energi yang digunakan saat bernafas dan terjadinya insomnia karena distres pernafasan. Yang keempat ada kegelisahan dan kecemasan terjadi akibat gangguan oksigenasi jaringan, stres akibat kesakitan saat bernafas, dan pengetahuan bahwa jantung tidak berfungsi bagaimana semestinya. Next. Manifestasi klinis yang ketiga yaitu gagal jantung kanan, ada kongestif pada jaringan perifer dan jaringan visceral, edema ekstremitas bawah, hepatomegali dan nyeri tekan pada abdomen di kuadran kanan atas, terjadi karena adanya pembesaran vena di hepar. Yang keempat ada anoreksia dan mual, terjadi karena adanya pembesaran vena dan statis vena di dalam rongga abdomen. Yang kelima ada nokturia atau sering kencing malam hari. Yang keenam ada kelemahan. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Frekuensi jantung adalah fungsi dari sistem saraf otonom apabila
curah jantung berkurang, maka sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk tetap mempertahankan curah jantung. Volume sekuncup merupakan jumlah darah yang dipompa pada setiap jantung berkontraksi. Tergantung pada 3 faktor, ada preload. Preload ini jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya regangan serabut jantung. Yang kedua ada kontraktilitas, yaitu beracuan pada perubahan kekuatan kontraksi yang terjadi pada tingkat sel dan berhubungan dengan perubahan panjang serabut dan kadar kalsium. Yang ketiga ada afterload. Afterload ini mengacu pada besarnya tekanan ventrikel yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan. Selanjutnya, tubuh mengalami beberapa adaptasi pada jantung, dan hal ini terjadi secara sistemik jika terjadi gagal jantung. Volume dan tekanan pada akhir diastolik di dalam kedua ruang jantung meningkat apabila terjadi pengurangan volume sekuncup kedua ventrikel akibat penekanan kontraktilitas atau afterload yang sangat meningkat. Dan akan terjadi dilatasi ventrikel jika kondisi ini berlangsung lama. Pada saat istirahat, cardiac output masih bisa berfungsi dengan baik, akan tetapi peningkatan tekanan diastolik yang berlangsung lama atau kronik akan dijalarkan ke kedua atrium, sirkulasi pulmoner, dan sirkulasi sistemik. Next. Yang keenam ada komplikasi dari dekompensasi pordis. Berikut komplikasi di gagal jantung menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Yang pertama, edema paru akut. Ini dapat terjadi akibat gagal jantung kiri. Yang kedua, ada shock kardiogenik. Ini akibat penurunan dari curah jantung dan perfusi jaringan yang tidak adekuat ke organ vital. Organ vitalnya itu jantung dan otak. Yang ketiga, episode trombolik itu trombus. Trombus ini akan terbentuk akibat imobilitas pasien dan gangguan sirkulasi. Nanti trombus dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang keempat, ada efusi perikardial dan tamponade jantung, yaitu masuknya cairan ke kantung perikardium, dan cairan ini dapat meregangkan perikardium sampai ukuran maksimal. Cardiac output menurun dan aliran balik vena ke jantung. Selanjutnya, next. Yang ketujuh ada pemeriksaan diagnostik. Menurut Nur Arif tahun 2015, yang pertama melakukan perawatan yang pertama itu tirabaring atau bed rest, karena dari kerja jantung dalam keadaan dekompensasi harus benar-benar dikurangi mengingat kebutuhan oksigen yang relatif meningkat. Yang kedua, pemberian oksigen secara teratur biasanya diperlukan 2 liter per menit dalam keadaan sianosis sekali dapat lebih tinggi. Yang ketiga itu diet. Umumnya kalau pada saat diet ini diberikan makanan lunak dengan rendah garam dan jumlah kalorinya sesuai kebutuhan. Jika pasiennya ini dengan gizi yang kurang, diberi makanan tinggi kalori tinggi protein. Selanjutnya ada pengobatan medik yang dilakukan itu digitalisasi. Digitalis akan memperbaiki kerja jantung dengan memperlambat dan memperkuat kontraksi jantung serta meninggikan curah jantung. Selanjutnya ada diuretik. Diuresis dapat mengurangi beban awal atau preload, tekanan pengisian yang berlebihan, dan secara umum untuk mengatasi retensi cairan yang berlebihan. Next. Selanjutnya ada vasodilator. Obat vasodilator menurunkan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri dan menghilangkan bendungan paru serta beban kerja jantung jadi berkurang. Vasodilator yang dapat digunakan itu nitrogliserin 0,4 sampai 0,6 mg sublingual atau 0,2 sampai 2 mg kilogram berat badan per menit intravena. Yang kedua ada nitroprusid 0,5 sampai 1 mg kilogram berat badan per menit intravena. Yang keempat, pengobatan penunjang lainnya bersifat simptomatik. Yang pertama, jika terjadi anemia, maka ini harus ditanggulangi dengan pemberian sulfaferosus atau transfusi darah jika anemia berat. Yang kedua, jika terdapat infeksi sistemik, berikan antibiotik. Yang ketiga, operatif. Pemakaian alat dan tindakan bedah antara lain ada revaskularasi atau perkuatan. Yang kedua ada operasi katup mitral, ada aneurismektomi, kardiomioplasti. Yang kelima eksternal cardiac support, pacu jantung konvensional, resus koronasi pacu jantung biventrikular.
implantable cardioverter defibrillators atau ECD, heart transplantation, ventricular assist device, and artificial heart. Next. Iya, baik. Akan saya lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya ada infark miokard. Nah, ini tuh penyakit infark miokard ini atau bisa dibilang juga serangan jantung ya, merupakan adanya gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Nah, aliran darah di pembuluh darah ini terhenti setelah adanya penyumbatan koroner akut. Nah, daerah otot di sekitarnya yang sama sekali tidak mendapatkan aliran darah atau alirannya sangat sedikit, jadi tidak dapat mempertahankan fungsi otot jantung. Nah, ini dikatakan mengalami infark. Nah, terus juga berdasarkan definisi yang tadi, itu ada juga infark miokard akut atau serangan jantung secara mendadak. Ini juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi secara tiba-tiba berkurangnya atau tidak ada sama sekali aliran darah jantung. Nah, karena diakibatkan adanya sumbatan atau obstruksi yang menyebabkan otot jantung mati karena berkurangnya atau tidak adanya oksigen. Nah, penyebab dari infark miokard ini karena adanya rupturnya plak aterosklerosis dan adanya trombus. Nah, trombus itu gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Nah, penyebab lain dari infark yang tanpa aterosklerosis ini dapat disebabkan karena adanya emboli arteri koronaria, anomali arteri koroner kongenital, spasme koronaria terisolasi, arteritis trauma, gangguan hematologi, dan berbagai penyakit invasi sistemik. Next. Lalu di sini ada beberapa gejala dari infark miokard. Itu yang pertama ada nyeri dada yang khusus. Nah, biasanya tuh nyeri dadanya terjadi secara terus-menerus seperti ditindih benda berat dan tidak membaik selama 30-60 menit. Lokasinya itu di bawah tulang dada dengan penjarahan ke lengan kiri, punggung bagian atas, leher hingga rahang bawah. Nah, terus juga ada lagi gejalanya yaitu mual dan muntah, sesak napas, pusing, lelah, keringat dingin, dan rasa berdebar pada dada. Nah, juga ada beberapa tanda objektif yang dapat terlihat dalam pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, seperti gangguan irama jantung atau aritmia, adanya tekanan darah yang umumnya tinggi atau rendah pada kondisi shock, terus juga dapat terjadi pelebaran pembuluh darah vena pada leher yang menandakan adanya gagal jantung, lalu suara nafas abnormal pada bagian bawah paru-paru melalui stetoskop, juga pembengkakan kebiruan pada kuku ataupun bibir dan dingin pada tangan dan kaki. Next. Ya, lalu di sini ada patofisiologinya. Jadi, infark miokard ini merupakan manifestasi akut dari plak ateroma atau lemak pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah. Hal ini berkaitan dengan perubahan komposisi plak dan penipisan gedung fibrus yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini kemudian diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi. Nah, selain itu, terjadi juga pelepasan zat vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperberat gangguan aliran darah koroner. Jadi, berkurangnya aliran darah koroner itu menyebabkan iskemia miokardium. Pasokan oksigennya berhenti selama lebih dari 20 menit, menyebabkan miokardium mengalami nekrosis atau infark miokard. Nah, infark miokard ini tidak selalu disebabkan oleh obstruksi total pembuluh darah koroner. Obstruksi total yang disertai vasokontraksi yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya iskemia dan nekrosis jaringan otot jantung. Next. Terus di sini ada komplikasinya. Yang pertama itu ada disritmia. Nah, disritmia ini merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada infark miokard akut dan merupakan adanya gangguan irama pada jantung dengan presentasi 90%. Nah, dengan faktor iskemia jaringan, hipoksemia, pengaruh sistem saraf parasimpatis dan simpatis, asidosis laktat, dan kelainan hemodinamik. Lalu komplikasi selanjutnya ada gagal jantung kongestif dan shock kardiogenik. Lalu ada lagi tromboemboli, perikarditis, struktura miokardium ini ruptur dinding yang
bebas dari ventrikel kiri menimbulkan kematian sebanyak 90% yang dikarenakan oleh infark miokard akut. Ruptur ini akan menyebabkan tamponade jantung atau kondisi di mana ada penumpukan cairan pada ruang di sekitar jantung dan akhirnya menjadi kematian. Lalu juga ada aneurisma ventrikel. Kejadian ini merupakan komplikasi lambat dari infark miokard yang meliputi penipisan, pengembungan, dan hipokinesia dari dinding ventrikel kiri setelah infark transmural. Next. Lalu di sini ada CAD atau coronary artery disease. Nah, ini merupakan penyempitan arteri koroner, pembuluh darah yang memasuk oksigen dan nutrisi ke otot jantung sebagai akibat dari adanya penumpukan lemak di dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan dari arteri, penyempitan lumen otot jantung dan menyebabkan penurunan suplai darah ke otot jantung. Kondisi ini dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun sosial yang berakibat pada penurunan kapasitas fungsional jantung dan kenyamanan. Next. Lalu juga di sini ada penyebab utama dari CAD atau coronary artery disease, yaitu adalah terjadinya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini merupakan pengerasan pada dinding arteri. Aterosklerosis ini ditandai dengan adanya penimbunan lemak, kolesterol di lapisan intima arteri. Nah, timbunan ini dinamakan ateroma atau plak. Nah, ada beberapa faktor risiko juga yang mengakibatkan terjadinya CAD ini. Itu yang pertama, kadar kolesterol darah, termasuk kolesterol LDL tinggi atau kolesterol jahat, dan kolesterol HDL rendah atau kolesterol baik. Terus juga ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini merupakan peningkatan tekanan darah sistolik dan atau diastolik. Hipertensi terjadi jika tekanan darah melebihi dari 140/90. Peningkatan tekanan darah ini juga mengakibatkan bertambahnya beban kerja jantung. Akibatnya timbul hipertrofi ventrikel sebagai kompensasi untuk meningkatkan kontraksi. Ventrikel semakin lama, dia semakin tidak mampu lagi untuk mengkompensasi tekanan darah yang terlalu tinggi, hingga akhirnya terjadi dilatasi dan payah jantung. Lalu di sini juga ada merokok. Merokok dapat merusak dan mengencangkan pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol, dan juga meningkatkan tekanan darah. Hal ini terjadi karena kandungan dalam rokok melepaskan nikotin dan karbon monoksida dalam darah. Lalu juga ada diabetes. Hiperglikemia menyebabkan peningkatan agregasi trombosit. Hal ini akan memicu terbentuknya trombus atau bekun darah atau juga gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Pasien diabetes mellitus juga berarti mengalami kelainan dalam metabolisme termasuk lemak karena terjadinya toleransi terhadap glukosa. Lalu di sini ada obesitas atau kegemukan. Kegemukan adalah orang yang memiliki berat badan ekstra dari otot, tulang, lemak, dan air. Obesitas akan meningkatkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen. Lalu adanya kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas dapat memperburuk faktor risiko lain untuk aterosklerosis. Lalu juga ada umur, usia tubuh. Jika usia tubuh kita meningkat, resiko aterosklerosis dan gaya hidup, faktor genetik juga menyebabkan plak secara bertahap membangun di arteri. Lalu ada riwayat keluarga. Biasanya riwayat keluarga yang ada menderita CAD itu meningkatkan kemungkinan timbulnya aterosklerosis prematur. Next. Lalu di sini ada gejala. Nah, menurut Pangkalan pada 2010, gejala yang umumnya terjadi pada seorang yang terkena CAD atau penyakit jantung koroner yaitu yang pertama ada nyeri dada atau angina. Seorang penderita CAD akan merasa tekanan atau sesak pada dada. Rasa sakit itu disebut angina. Biasanya diakibatkan oleh tekanan fisik atau emosional. Hal ini akan hilang dalam beberapa menit setelah menghentikan aktivitas yang menyebabkan tekanan. Nyeri dapat menyebar ke area bahu, lengan, leher, rahang, ataupun punggung. Lalu ada sesak nafas. Keluhan ini timbul sebagai tanda mulainya gejala jantung
di mana jantung tidak mampu memompa darah ke paru-paru sehingga oksigen di paru-paru juga berkurang. Lalu ada serangan jantung. Serangan jantung mendadak ini biasanya disebabkan oleh lepasnya plak dan terbawa aliran darah dan tiba-tiba menyumbat arteri koroner. Jika penyumbatan ini tidak segera dihilangkan, otot jantung yang tidak memiliki suplai darah dapat mati dan jaringan parut dapat terbentuk. Next. Sebelum deh. Ya, patofisiologi. Jadi CAD atau penyakit jantung koroner ini berawal dari penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke jantung. Akibat dari proses ini, pembuluh darah arteri menyempit dan meras, sehingga jantung kekurangan pasokan darah yang kaya oksigen. Akibatnya, fungsi jantung terganggu dan harus bekerja sangat keras. Jadi penyakit ini sering juga disebut dengan istilah aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini menyebabkan penyempitan lumen arteri koroner, sehingga terjadi penurunan aliran darah koroner yang mensuplai darah ke otot jantung. Selain proses tersebut, proses degeneratif juga turut berperan yang mengakibatkan elastisitas pembuluh darah koroner menurun. Next. Ya, di sini ada komplikasi. Yang pertama itu ada aritmia. Jadi, aritmia merupakan komplikasi yang paling sering ditemukan. Aritmia itu merupakan gangguan dalam irama jantung yang bisa menimbulkan perubahan elektrofisiologi atau otot jantung. Lalu ada gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif ini merupakan kongesti sirkulasi akibat disfungsi miokard. Disfungsi ventrikel kiri atau gagal jantung kiri akan menimbulkan kongesti pada vena pulmonalis, sedangkan pada disfungsi ventrikel kanan akan menimbulkan kongesti pada vena sistemik. Lalu ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini diakibatkan oleh disfungsi nyata ventrikel kiri sesudah mengalami infark yang masif. Lalu ada ventricle aneurisma. Nah, aneurisma ventrikel ini dapat menimbulkan 3 masalah, yaitu gagal jantung kongestif kronik, embolisasi sistemik dari trombus mural, dan aritmia ventricle refractor. Lalu yang terakhir ada emboli paru. Emboli paru ini bisa menyebabkan episode dipnu, aritmia, atau kematian mendadak. Lalu ada pemeriksaan diagnostik. Menurut Sundstad pada 2008, pemeriksaan penunjang diagnosis CAD itu meliputi yang pertama ada EKG. Itu menunjukkan adanya elevasi yang merupakan tanda dari iskemia. Gelombang T inversi atau hilang yang merupakan tanda dari injuri, dan gelombang Q yang mencerminkan adanya nekrosis. Lalu selanjutnya ada foto ronsen dada. Dari foto ronsen dada ini dapat menilai ukuran jantung atau juga ada tidaknya pembesaran jantung. Lalu ekokardiografi. Ekokardiografi dapat menunjukkan dimensi pembesaran bilik, perubahan dalam fungsi atau struktur katup, atau area penurunan kontraktilitas ventrikel. Lalu yang terakhir ada kateterisasi jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan kateter semacam selang seukuran ujung lidi. Selang ini dimasukkan langsung ke pembuluh nadi atau arteri. Kateter ini didorong dengan tuntutan alat ronsen langsung ke muara pembuluh koroner. Setelah tepat di lubangnya, kemudian disuntikan cairan kontras sehingga mengisi pembuluh darah koroner yang dimasuk. Setelah itu dapat dilihatnya ada penyempitan atau tidak ada penyumbatan. Lalu di sini ada penata laksanaan pasien dengan penyakit jantung koroner dapat diterapkan berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama menurunkan kerja otot jantung. Penurunan kerja otot jantung dilakukan dengan pemberian diuretik, vasodilator, dan beta adrenergic antagonis atau beta blocker. Lalu yang kedua, pemberian oksigen dan kontrol gangguan irama jantung. Lalu ada lagi mencegah myocardial remodeling dan merubah gaya hidup. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya.
Selanjutnya yaitu ada kasus yang diambil yaitu mengenai CAD atau coronary artery disease. Next slide please. Selanjutnya kasus yaitu TND dengan tempat tanggal lahir di Sumedang tanggal 22 Januari 1953, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, suku Sunda, bertempat tinggal di Ling Tanjungan, RT 03 RW 04, Desa, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan agama Islam dan status sudah menikah. Kalian masuk rumah sakit pada tanggal 28 Mei 2018. Kalian mengeluh sesak napas dan sesak bertambah berat apabila beraktivitas dan berkurang apabila diistirahatkan. Sesak dirasakan seperti tercekik, sesak dirasakan pada daerah dada tidak menyebar ke abdomen, sesak dirasakan secara terus-menerus, kalian tampak lemah dan pucat, kalian mempunyai riwayat penyakit hipertensi, kalian mengatakan sehari bisa menghabiskan 6 bungkus rokok dan peminum kopi. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018, yaitu dengan tekanan darah 125/85, dengan nadinya yaitu 108 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respiratory rate-nya yaitu 29 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan laboratorium juga didapat, yaitu untuk HB atau hemoglobinnya 14,2 Gr/dl, trombositnya 387.000, dan hematokritnya yaitu 42,6%. Next slide, please. Untuk selanjutnya yaitu ada asuhan keperawatannya. Yang dilakukan pertama yaitu pengkajian. Dalam pengkajian ini ada data dasar, yaitu yang pertama ada identitas si klien dengan inisial klien TND, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sumedang 22 Januari 1953, umur 65 tahun, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA, suku atau bangsanya yaitu ada Sunda, alamat di Ling Tanjungan RT 03 RW 04, Desa, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, agama Islam, statusnya sudah menikah atau kawin, tanggal masuk RSA yaitu 28 Mei 2018. Next slide, please. Selanjutnya yaitu B, inisial suami atau istri, yaitu istrinya Nyonya A dengan umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan pendidikan SMA. Selanjutnya yang dalam pengkajian ini yang kedua yaitu ada riwayat kesehatan. Yaitu yang pertama ada keluhan utama. Keluhan utama si klien yaitu sesak napas. Alasan masuk rumah sakit yaitu klien mengeluh sesak napas 1 hari sebelum masuk rumah sakit, dan klien mengeluh sesak bertambah berat apabila beraktivitas dan berkurang apabila diistirahatkan. Sesak dirasakan seperti tercekik, sesak dirasakan pada daerah dada tidak menyebar ke abdomen, dan sesak dirasakan secara terus-menerus. Untuk yang C atau yang ketiga yaitu ada riwayat masa lalu, yaitu seperti penyakitnya, yaitu klien mengatakan pernah mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Selanjutnya yang D, yaitu ada riwayat keluarganya. Keluarga klien tidak ada yang pernah memiliki riwayat penyakit seperti klien. Next slide, please. Selanjutnya yang ada dalam pengkajian yaitu pemeriksaan fisik, di mana yang pertama ada tanda-tanda vital, yaitu seperti yang pertama, ada tekanan darahnya 125/85, dengan yang kedua yaitu tadi ada 108 kali per menit, yang ketiga suhunya 36 derajat Celcius, yang keempat ada respiratory rate-nya yaitu 29 kali per menit. Selanjutnya kondisi umum, yaitu yang pertama kesadarannya kompos mentis, status gizinya yaitu gizi baik. Yaitu yang pertama lagi ada pengkajian. Dalam pengkajian pemeriksaan fisik ini yang pertama ada kepala, yaitu bentuk kepala pasien klien normal, tidak nyeri tekan, tidak ada benjolan, dan bentuk wajahnya simetris. Yang kedua rambutnya itu bersih, hitam, dan banyak beruban. Hitam dan sedikit beruban, tidak berketombe. Yang ketiga mata, bentuk matanya simetris dan ketajaman penglihatannya baik. Yang keempat hidung, bentuk hidungnya simetris di kiri dan kanan, bersih, tidak ada sekret, dan indera penciumannya baik. Yang kelima yaitu untuk gigi dan mulutnya, giginya lengkap, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi palsu, mulutnya bersih, dan gusinya tidak berdarah. Selanjutnya yang keenam, telinga, yaitu bentuk telinganya simetris dan ketajaman pendengaran baik. Next slide, please. Yang kedelapan yaitu ada abdomen. Abdomennya simetris, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan.
Yang selanjutnya pernapasan, pasien mengalami sesak napas, dan selanjutnya lagi ada ekstremitas, yaitu ekstremitas atas dan bawahnya simetris dan kotak-kotaknya normal. Selanjutnya ada pengkajian pada tes diagnostik. Tadi pada laboratorium yaitu ada Hb atau hemoglobinnya 14,2 g/dl, trombositnya 387.000, dan hematokritnya yaitu 42,6%. Next slide please. Selanjutnya yaitu yang kelima ini ada tentang data fokus yang dibagi menjadi dua. Ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu yang berisi keluhan si klien. Yaitu seperti yang pertama, klien mengeluh sesak nafas dan sesaknya bertambah berat apabila beraktivitas dan berkurang apabila diistirahatkan. Sesak yang dirasakan seperti tercekik, sesak dirasakan pada daerah dada, dan sesak dirasakan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu klien mengatakan sehari bisa menghabiskan 6 bungkus rokok dan peminum kopi. Selanjutnya pada data objektif, yaitu data yang dilakukan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat, yaitu yang pertama ada pemeriksaan PPT, yaitu tekanan darahnya 125/85, nadinya 108 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan respiratory rate-nya yaitu 29 kali per menit. Next slide please. Selanjutnya yang akan dilakukan yaitu analisis data. D, umur 65 tahun, ruang perawatan yaitu di ruang mati, dan diagnosis medisnya yaitu coronary artery disease. Next slide please. Ya, selanjutnya yang pertama ya, di nomor yang pertama ini data fokus atau data subjektif. Dan untuk data fokusnya sendiri, pada yang dirasakan seperti tercekik, sesak yang dirasakan secara terus-menerus. Yang kedua, klien mengatakan sehari bisa meminum kopi. Untuk buktinya yang pertama, adanya 108 kali per menit. Untuk data objektif yang selanjutnya itu pasien atau penyebabnya yang pertama yaitu adanya endapan lima ini adalah lapisan terdalam dari dinding pembuluh darah. Jadi maksudnya ini tuh adanya endapan lipoprotein di pembuluh darah, di mana ini yang akan menjadi akibat dari adanya aterosklerosis seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Nah selanjutnya pembentukan dari aterosklerosis ini yang sebelumnya ini kan mengalami endapan lipoprotein di tunika intima ya. Jadi pembentukan aterosklerosisnya itu kan dengan penumpukan lipoprotein pada lapisan tunika intima arteri. Nah salah satu lipoproteinnya yang jadi penyebabnya aterosklerosis itu adalah low density lipoprotein kolesterol atau LDL gitu. Nah, selanjutnya ada cedera endotel, yaitu setelah terjadinya endapan lipoprotein di tunika intima ini menyebabkan terjadinya cedera endotel. Adanya cedera endotel itu menyebabkan terjadinya respon kompensatorik yang mengubah osmostatis endotel itu serta meningkatkan permeabilitas endotelnya. Nah, selanjutnya yaitu terjadinya invasi dan akumulasi dari lipid. Jadi invasi dan akumulasi lipid ini yang akan membentuk si plak fibrosa. Nah, akumulasi peningkatannya ini sitokin, proinflamasi, dan pengaruhnya itu pada proses penyakit sistemiknya. Selanjutnya pada plak fibrosa ya, yaitu yang merupakan daerah penebalan tunika intima yang meninggi dan dapat diraba itu yang mencerminkan lesi paling khas dari si aterosklerosis. Begitu. Selanjutnya ada lesi komplikata. Terjadi lesi komplikata ini, lesi itu artinya kan yang seperti yang sudah teman-teman tahu ya, lesi itu kan artinya keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh ya. Jadi lesi komplikata atau maksudnya ini tuh adalah lesi lanjutan gitu. Jadi terjadi bila suatu plak fibrosa itu rentan mengalami gangguan akibat dari nekrosis sel, trombosis, dan dapat menyebabkan infark miokardium. Seperti itu. Selanjutnya barulah terjadinya aterosklerosis, dan selanjutnya terjadinya penyempitan atau obstruksi arteri koroner, yaitu menyempitnya karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Selanjutnya lagi terjadinya penurunan suplai darah ke miokardium, yaitu di mana miokardium ini kan adalah sel-sel otot yang terdapat di jantung ya. Jadi adanya penurunan suplai darah di sel-sel otot yang ada di jantung ini. Selanjutnya terjadinya ketidakseimbangan kebutuhan dengan suplai oksigen. Selanjutnya lagi terjadinya penurunan kontraktilitas dan menyebabkan baru terjadinya penurunan curah jantungnya. Artinya itu kondisi ketidakadekuatan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Dan permasalahannya yaitu penurunan curah jantung. Next slide, please. Yaitu untuk analisa yang kedua yaitu
DS atau data subjektiva yang pertama, kalian mengeluh sesak nafas dan sesaknya bertambah berat apabila beraktivitas dan berkurang apabila diistirahatkan. Untuk DO-nya, yaitu atau data objektiva ada pemeriksaan PTV, yaitu yang pertama ada tekanan darahnya 125/85, tekanan darah 125/85, nadinya 108 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan respiratory rate-nya 29 kali per menit. Selanjutnya untuk data objektiva juga pasien tampak lemah dan pucat. Untuk selanjutnya lagi, masalahnya ini toleransi aktivitas dan etiologinya atau penyebabnya, yaitu seperti yang pertama, yaitu adanya iskemia dulu. Kejadian iskemia itu adalah keadaan di mana kurangnya aliran darah ke organ tubuh. Jadi mengakibatkan organnya itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, iskemia ini juga menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk membantu proses metabolisme sel. Selanjutnya terjadinya penurunan kontraksilitas. Penurunan kontraksilitas itu apa sih? Nah, penurunan kontraksilitas itu yaitu penurunan di mana kemampuan intrinsik otot jantung untuk menghasilkan tenaga dan berkontraksi itu tanpa tergantung kepada preload maupun afterload. Nah, maksudnya dari preload dan afterload ini yaitu preload itu keadaan di mana si serat otot ventrikel kiri jantung itu mengajang atau meregang sampai akhir diastol. Nah, kalau afterload-nya yaitu yang diakibatkan oleh pompa ventrikel kiri yang untuk membuka katup aorta selama sistol dan pada saat memumpah darah. Jadi secara nggak langsung, kalau terjadi penurunan kontraksilitas ini kan tadi kemampuan intrisi otot jantungnya itu nggak tergantung pada preload maupun afterload. Jadinya bekerjanya nggak sistematik gitu kan. Nah, selanjutnya lagi, barulah terjadinya penurunan curah jantung tadi, yaitu suatu kondisi ketidakadekuatan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Lalu selanjutnya yaitu suplai darah ke jaringan itu tidak adekuat. Dan selanjutnya yaitu mengakibatkan kelemahan fisik, di mana kelemahan fisik ini itu adalah kondisi seseorang keterbatasan dalam kemampuan terutama secara fisiknya. Barulah terjadinya intoleransi aktivitas, yaitu ketidakcukupan energi untuk menyelesaikan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari atau yang ingin dilakukan. Gitu. Untuk masalahnya yaitu intoleransi aktivitas. Next slide, please. Untuk yang ketiga yang akan dilaksanakan yaitu ini diagnosa keperawatannya ya. Untuk diagnosa keperawatannya teman-teman bisa sambil buka di buku SPKI, yaitu yang pertama seperti ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas, dibuktikan perubahan irama jantungnya itu takikardia atau denyut jantungnya itu yang cepat tadi. Terus ada pada SDKI nomor D.0008. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan si klien mengeluh sesak nafas dan sesaknya bertambah berat apabila beraktivitas. Ada pada SDKI D.0056. Next slide, please. Selanjutnya yaitu yang keempat yang akan dilaksanakan yaitu intervensi keperawatan atau rencana keperawatannya. Yaitu inisial pasiennya TMD, umurnya 65 tahun, ruang perawatannya di ruang melati, dan diagnosis medisnya coronary artery disease. Next slide, please. Yaitu untuk intervensinya atau rencana keperawatannya, yaitu yang pertama pada hari atau tanggal Rabu 30 Mei 2018, dengan diagnosa keperawatannya yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas, dibuktikan dengan perubahan irama jantung atau takikardia. Ada pada SDKI nomor D.0008. Untuk tujuan dan kriteria selanjutnya ada tujuan dan kriteria hasil, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan penurunan curah jantung teratasi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama takikardianya menurun, yang kedua dispnea menurun, dan yang ketiga akrala hangat. Ini ada pada SLKI yaitu nomor L.002008. Selanjutnya ada rencana keperawatan, yaitu ada perawatan jantung, yaitu ada pada CT, yaitu I.02075, di mana perawatan jantung yang pertama yaitu observasi
yaitu untuk identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung yang meliputi dyspnea dan kelelahan. Yang keduanya monitor aritmia atau kelainan irama dan frekuensi. Untuk yang kedua melakukan terapeutik, yaitu posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisinya nyaman. Yang ketiga yaitu edukasi. Berikan edukasi itu contohnya yaitu anjurkan berhenti merokok. Selanjutnya ada rasionalnya. Rasionalnya yang pertama yaitu agar diketahui dan diberikan intervensi yang tepat. Yang kedua untuk memperbaiki penurunan kontraktilitas jantung. Dan yang ketiga untuk memperbaiki insufiansi kontraksi jantung. Next slide please. Intervensi yang kedua yaitu nomor diagnosa yang kedua ini ya, yaitu pada Rabu tanggal 30 Mei 2018, yaitu dengan diagnosa keperawatannya intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan klien mengeluh sesak napas dan sesak bertambah berat apabila beraktivitas. Ini ada pada SDKI D.0056, yaitu kalau teman-teman buka di buku itu ada pada halaman 128 ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan toleransi aktivitasnya meningkat. Dengan kriteria hasilnya yang pertama, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya meningkat. Yang kedua, keluhan lelahnya menurun. Ini ada pada SLKI yaitu L.05047. Selanjutnya yaitu intervensinya atau rencana keperawatannya yaitu manajemen energi. Yaitu ada pada SIKI, yaitu I.05178, di mana yang pertama melakukan observasi, yaitu dengan monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang kedua, terapeutik, yaitu dengan berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Yang ketiga, edukasi, yaitu dengan anjurkan tirah baring. Selanjutnya ada rasionalnya, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dasar klien akan kenyamanan. Yang kedua, untuk menentukan respon terhadap aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan toleransi aktivitasnya secara bertahap. Next slide, please. Nah, selanjutnya ada implementasi keperawatannya, yaitu inisial nama pasiennya TND, umuran 65 tahun, ruang perawatannya ruang melati, dan diagnosis medisnya yaitu coronary artery disease. Next slide, please. Selanjutnya yang pertama ya ada di nomor DX atau nomor diagnosa yang pertama ini tadi pada hari tanggal atau jamnya yaitu Rabu 30 Mei 2018 jam 8 pagi ini yang akan dilakukan observasi nanti. Diagnosis keperawatannya tadi penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dibuktikan dengan perubahan irama jantung atau takikardia. Ada di SDKI D.0008. Tindakan dan responnya yang akan dilakukan di jam 8 pagi ini yang pertama yaitu observasi, yaitu dengan yang pertama identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea dan kelelahan. Seperti ada pada respon subjektif, yaitu pasien mengeluh sesak nafas, sesak yang dirasakan seperti terjepit, sesak yang dirasakan pada daerah dada tidak menyebar ke abdomen, dan sesak yang dirasakan secara terus-menerus. Selanjutnya ada respon objektif, yaitu pasien tampak lemah dan pucat. Selanjutnya juga melakukan monitor aritmia, yaitu kelainan irama dan frekuensi, di mana respon subjektifnya pasien mengatakan nafasnya sesak. Dan respon objektifnya, N itu 108 kali per menit atau nadinya ya, dan RR-nya atau frekuensi pernapasannya itu 29 kali per menit. Kenapa ini bisa dikatakan monitor aritmia? Karena kan aritmia itu kan detak jantungnya yang nggak normal ya, kayak nggak beraturan gitu, terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, sedangkan kalau untuk nadi 108 kali per menit, maksudnya kan normanya 60-100 kali per menit, seperti itu. Nah, untuk RR-nya yaitu 29 kali per menit ini seharusnya yang normalnya yaitu 12-20 kali per menit. Seperti itu. Next slide, please. Selanjutnya yang akan dilakukan ya pada jam 8.30 yaitu yang kedua, yaitu terapeutik, yaitu dengan memposisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah ke posisi nyaman. Dari sini didapatkan respon subjektifnya si pasien, yaitu pasien mengatakan jika tirah baring seperti biasa, nafasnya masih sedikit sesak. Dan respon objektifnya, pasien tampak bernafas nih, dengan nyaman saat posisinya semi-fowler, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada jam 8.45
yaitu melakukan edukasi, yaitu anjurkan berhenti merokok. Dan respon subjektif dari pasien, yaitu pasien mengatakan akan mencoba berhenti merokok. Next slide, please. Untuk yang selanjutnya yaitu diimplementasi nomor diagnosa yang kedua ya, yaitu ada pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dengan diagnosa medisnya intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dibuktikan dengan klien mengeluh sesak napas dan sesak bertambah berat apabila beraktivitas. Ada pada SDKI D.0056. Di mana yang akan implementasi yang akan dilakukan pada jam pertama yaitu jam 9 itu observasi, yaitu untuk monitor kelelahan fisik dan emosional. Dan didapatkan respon subjektifnya, yaitu pasien mengatakan tubuhnya lemas. Selanjutnya didapatkan juga respon objektifnya, yaitu pasien tampak lemah dan pucat. Selanjutnya yaitu dilakukan pada jam 9:20, yaitu terapeutik untuk memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan, dan didapatkan respon subjektif, yaitu pasien mengatakan sudah sedikit lebih tenang, dan respon objektif pasien masih tampak sedikit gelisah. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pada pukul 9:45, yaitu yang ketiga, melakukan edukasi dengan menganjurkan tidak baring. Dan didapatkan respon subjektif dari pasiennya yaitu pasien mengatakan sudah menjaga dirinya untuk selalu istirahat, dan respon objektif yang didapat yaitu pasien tampak mengikuti arahan perawat. Jadi bisa diajak bekerja sama pasiennya. Next slide, please. Selanjutnya yaitu yang keenam melakukan evaluasi keperawatan dengan inisial nama pasiennya yaitu TMD, umur 65 tahun, ruang perawatan ruang melatih, dan diagnosis medisnya yaitu coronary artery disease. Next slide, please. Yaitu pada tanggal 30 Mei 2018 ya, tadi hari Rabu 30 Mei 2018 dengan jamnya 8:45, nomor diagnosis medisnya itu yang nomor diagnosa medis pertama atau 1, yaitu catatan seperti subjektif, objektif, pengkajian dan rencananya yaitu S, atau subjektifnya klien mengeluh sesak nafas dan sesak dirasakan seperti cekik, sesak yang dirasakan pada daerah dada itu tidak menyebar ke abdomen, dan sesak dirasakan secara terus-menerus. Untuk yang selanjutnya yaitu ada objektif. Objektifnya yaitu klien tampak lemah dan pucat, serta yang kedua didapatkan pemeriksaan hasil dari titik, yaitu tanda-tanda vitalnya. Yang pertama, TD atau tekanan darahnya 125/85, nadia atau pulsnya 108 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respiratory rate-nya atau frekuensi pernafasannya yaitu 29 kali per menit. Untuk A-nya ini yaitu assessment, yaitu pengajiannya masalah belum teratasi. Untuk P-nya ini planning atau plan, yaitu rencana, yaitu dengan melanjutkan intervensi atau rencana perawatan. Next slide, please. Selanjutnya yaitu pada hari Rabu juga, 30 Mei 2018, dengan pukul 9:45, dengan nomor diagnosa medis yaitu diagnosa kedua, yaitu dengan S atau subjektiva. Yang pertama, pasien mengatakan sesakan masih bertambah berat apabila beraktivitas dan berkurang apabila diistirahatkan. Yang keduanya, pasien mengatakan napasnya sedikit lebih nyaman jika posisinya semi-polar. Pasien tampak lemah dan pucat. Yang kedua, pasien tampak lebih nyaman saat posisi disamping tidak ada tanda-tanda vitalnya, tadinya 125/85, nadinya 108 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan respiratory rate atau frekuensi pernafasannya yaitu 29 kali per menit. Selanjutnya ada A ini assessment, yaitu masalah belum teratasi. Selanjutnya P-nya yaitu plan atau rencananya, yaitu dengan melanjutkan intervensi atau rencana keperawatan. Next slide, please. Sekian dari teman-teman kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih yang telah memaparkan materi presentasi ini. Maaf ya, Ibu yang dengar putus-putus atau memang Evan? Tadi suara Salwa putus-putus nggak? Izin menjawab, Bu. Iya, Bu, putus-putus, Ya, Bu. berarti dari Salwa ya. Diulang ya, Salwa. Coba bicara dulu. Saya izin masuk, Ibu. Ya, sudah. Apakah, ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah memaparkan materi pada hari ini tentang patologis pada sistem kardiovaskuler dan juga konsep dasarnya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 2, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaannya lewat chat Zoom.
Baik, sudah ada 2 penanya. Kepada Najwa, silahkan untuk on mic terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Najwa Fauzia Zahra, izin bertanya kepada kelompok. Pada pemaparan tadi disebutkan ada penyakit tentang gagal jantung. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, kita pasti juga melakukan auskultasi ya. Jadi saya ingin bertanya kriteria suara jantung abnormal apa yang terdengar pada pasien gagal jantung sehingga kita bisa langsung mendiagnosa penyakit tersebut atau bisa langsung melakukan asesmen yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa atas pertanyaannya mengenai suara abnormal pada jantung. Bisa ditampung dulu oleh kelompok 2. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari Nurhalisa Nabilah. Dipersilakan untuk on mic terlebih dahulu. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurhalisah Nabila. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok. Jadi tadi di PPT itu sempat dijelaskan terkait konsep dasar penyakit pada sistem kardiovaskuler. Nah, salah satunya itu ada dekompensasi kordis. Nah, di sini kan ada 4 kelas gejala pasiennya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait gejala kelas 2 dan 3. Karena sesuai yang di PPT yang sudah dijelaskan tadi, menurut saya sendiri kurang secara spesifik dijelaskan terkait gejala pasiennya. Nah, saya ingin bertanya, hal spesifik apa sih yang menjadi perbedaan antara gejala kelas 2 dan kelas 3? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya tadi mengenai perbedaan spesifik antara gejala kelas 2 dan 3 ya pada dekompensasi kordis. Lalu selanjutnya ada yang ingin bertanya atas nama Talita, dipersilahkan untuk on mic terlebih dahulu. Baik, izin perkenalkan diri, saya Talita. Saya ingin bertanya mengenai, tadi kan ada faktor penyebab penyakit jantung ini rata-rata menyebutkan itu kebiasaan buruk, yaitu merokok. Nah, bagaimana cara yang sangat ampuh untuk mengedukasi orang yang memang sudah tidak bisa dipisahkan dari rokok ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Talita atas pertanyaannya untuk kelompok 2 ya tentang cara untuk mengedukasi pasien yang perokok. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, sembari kita menunggu teman-teman dari kelompok 2 untuk menjawab, silahkan bisa melalui fitur raise hand ataupun lewat chat Zoom. Ya, mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman dari kelompok 2 mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Najwa, Nurhalisa Nabila, dan juga Talita. Izin masuk, Mod. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Untuk Ya, dipersilakan. Pertanyaan tentang kriteria suara jantung abnormal apa yang terdengar pada gagal jantung sehingga kita bisa langsung mendiagnosanya gitu. Jadi kriteria bunyi jantung abnormal pada saat di auskultasi itu ada 4, itu kayak suara murmur atau mendesis, ada irama galop, ada friction rub, sama heart click. Tapi untuk kasus gagal jantung yang terdengar saat kita auskultasi untuk didiagnosa adalah irama galop. Bunyinya itu seperti derap langkah kuda yang munculnya setelah suara jantung normal. Maaf, sudah cukup menjawab. Mungkin Rena dan kawan-kawan bisa di-mute terlebih dahulu. Ya, diulang ya, Evan ya, supaya yang lain bisa fokus. Oke, saya ulang. Jadi kriteria bunyi jantung abnormal pada saat di auskultasi itu ada 4. Ada suara murmur atau mendesis, ada irama galop, ada friction rub, sama heart click.
Tapi untuk kasus gagal jantung yang terdengar saat kita auskultasi untuk didiagnosa adalah irama galop. Bunyinya itu seperti derap langkah kuda yang munculnya setelah suara jantung normal dup-dup. Mungkin apakah itu sudah cukup menjawab? Ya, baik, Evan, berarti izin untuk mengulangi jawabannya ya. Untuk yang kriteria suara jantung abnormal pada penyakit gagal jantung itu, suara galop itu suaranya berbunyi seperti derap langkah kuda yang muncul setelah suara jantung normal, yaitu loop. Ya, dan Ya. itu sudah terjawab. Terima kasih, Evan. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Evan atas jawabannya untuk pertanyaan Nashwa. Untuk teman-teman kelompok 2 masih ada 2 pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan dari Nap-Nap dan juga Talita. Kepada kelompok, jika ingin menjawab dipersilakan, dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan lewat chat Zoom. Mau izin masuk? Ya, Bismil, Ya, dipersilakan. Bismil dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Itu tadi perbedaan spesifik kelas 2 dan kelas 3 ya. Sebenarnya dari materi ini saya mengambil dari sumber yang dari NYH, itu dari New York Heart Association. Yang menurut dari NYH, kelas 2 itu sedikit keterbatasan pada aktivitas fisik sehari-hari, namun nyaman saat istirahat, dan kalau dia melakukan aktivitas biasa, itu dapat menyebabkan kelelahan. Dan kelas 3 itu ditandai dengan pembatasan aktivitas fisik, mereka nyaman pada saat istirahat, namun jika sedikit saja melakukan aktivitas, itu dapat menyebabkan kelelahan. Untuk lebih jelasnya, saya menemukan sumber lain, yaitu dari European Society of Cardiology, yaitu dari ESC. Menurut European Society ini, kelas 2 itu gagal jantung akut hipertensif, dan kelas 3 itu gagal jantung akut dengan edema paru. Apakah sudah terjawab, Nabila? Iya, sudah terjawab. Bismil, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bismil atas jawabannya atas pertanyaan dari Nurhalisah Nabila. Untuk teman-teman kelompok 3 tinggal tersisa dari pertanyaan dari Talita mengenai edukasi terhadap pasien perokok. Jika kelompok ingin menjawab, dipersilakan. Iya, baik, moderator izin masuk. Ingin menjawab pertanyaan dari Talita. Ya, Deva, dipersilakan. Iya, terima kasih. Talita tadi bertanya cara yang sangat ampuh ya untuk mengedukasi orang yang tidak bisa dipisahkan dari rokok. Iya, jadi menurut kelompok, cara yang sangat ampuh untuk mengedukasi orang yang tidak bisa dipisahkan dari rokok itu saat mengedukasi orang yang perokok ini, kita bisa memfokuskan pada pembahasan mengenai dampak negatif, bahaya, dan juga komplikasi yang bisa timbul karena merokok. Kan kita semua juga tahu ya bahwa banyak penyakit yang diakibatkan dari merokok ini. Seperti yang kita sedang bicarakan sekarang, yaitu penyakit jantung, dan juga ada penyakit paru-paru, dan juga ada resiko stroke juga. Dan juga kita juga jangan lupa untuk memberikan motivasi kepada orang-orang tersebut, karena orang-orang yang merokok itu biasanya kan susah untuk berhenti ya. Karena itu motivasi dari orang-orang banyak itu sangat penting untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok. Seperti itu, Talita. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Deva, sudah terjawab. Baik, terima kasih Deva atas jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa menggunakan fitur raise hand atau boleh nulis pertanyaannya lewat chat Zoom.
Ya, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2 dari teman-teman kelas 2 RKI? Mungkin bisa raise hand atau nulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman kelas. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah memaparkan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Putu Ekarini. Mungkin jika ada tambahan dan masukannya kepada Bentar, sebelum ke Ibu, tolong disimpulkan dulu ya hasil presentasi tadi. Ya, baik Ibu. Saya ingin menyimpulkan ya Bu, hasil dari presentasi tadi itu mengenai penyakit yang ada di sistem kardiovaskular, terdiri dari myocardial infarct, kemudian ada heart failure atau gagal jantung, dan juga CAD atau coronary arterial disease, yang ketiga-tiganya ini saling berkesinambungan gitu. Ya, semisal coronary arterial disease bisa memiliki komplikasi hingga ke heart failure, begitu juga dengan myocardial infarct. Lalu untuk sesi tanya jawabnya tadi, untuk suara abnormal yang bisa kita dengar lewat diagnostik itu adalah suara abnormal galop, yaitu seperti derap langkah kuda. Lalu untuk perbedaan spesifik dari gejala kelas 2 dan 3 pada dekompensasi kordis ini terdapat pada keterbatasan fisik sehari-harinya. Seperti itu, Bu. Untuk sesi selanjutnya saya berikan kepada Ibu Putu Ekarini jika ada tambahan dan masukan kepada kelompok 2. Kepada Ibu Putu dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Suara Ibu bisa didengar? Saya izin masuk Ibu, terdengar jelas Bu. Terdengar. Oke, baik. Sedikit ya, nanti yang pertanyaan tadi disampaikan oleh temannya ada di materi yang akan Ibu sampaikan ya. Lalu tadi kelompok sudah bagus, sudah menyampaikan dari konsep sampai dengan ke kasusnya. Juga sudah menggunakan untuk aspeknya ya, sudah menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, untuk teori di konsep, mohon untuk lebih banyak menggunakan buku keperawatan medikal bedah atau medical surgical nursing, ya, karena di situ sudah terangkum semuanya, ya. Kelas ini juga yang mata kuliah KD keperawatan dasar 2, coba kalian gunakan fundamental of nursing, itu pasti hasilnya akan maksimal, ya, karena isinya sederhana tapi kena di sana semua, ya. Terkait dengan konsep keperawatan kardiovaskuler. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Izin masuk Ibu, sudah terlihat Bu. Sudah, oke. Di sini kalau untuk kasus-kasus pada sistem kardiovaskuler, ya cukup banyak ya kalau dilihat di buku. Tapi kita yang diminta sebagai dasarnya tidak bisa lepas dari ilmu anatomi fisiologi, kimia, fisika, biokimia, sampai ke patofisiologi. Itu sangat erat kaitannya. Kenapa itu diberikan di semester 1 dan 2 untuk mendukung mata kuliah kalau sudah masuk ke area ya. Di critical thinking dari semuanya akan di sini akan diujinya. Ya. Ini bukan hanya sekedar hafalan, tapi bisa menyambungkan antara satu kaitan dengan yang lainnya. Ini bila dilihat untuk kasus-kasus kardiovaskuler yang terkait dengan gangguan irama jantung, ada kasus disipnia, mungkin ini akan masuk untuk materi keperawatan gawat darurat. Yang berkaitan dengan gangguan pompa jantung, ada kasus hipertensi dan CHF atau dekom jantung.
Tecum cordis atau gagal jantung itu sama, chronic heart failure sama, ya. Yang terkait dengan kelainan katup ada regurgitasi dan insupensi, ya. Di jantung itu kita tahu ada 4 katup, ya, antara atrium dan ventricle kanan dan kiri ada 2. Begitu juga di antara ventricle, kalau yang di kiri menuju aorta, kalau yang di kanan menuju pulmonal, ya. Di situ juga ada 2 katup, ya. Kasus yang lain ada udema paru akut. Ya, yang terkait dengan gangguan sirkulasi adalah kasus yang tadi dibahas, coronary arterial disease atau CAD, atau ada yang menyebutkan sindrom koroner akut atau SKA, atau akut coronary syndrome sama, atau penyakit jantung koroner, semuanya sama. Ya, kalau dilihat sekilas dari anatomi jantung, ini tampak depan dan tampak belakang. Jadi jantung itu sebagian besar berada di sisi dada bagian kiri. Ya, apa organ yang dekat dengan jantung? Ya, silakan, Deva. Ya, Bu. Paru-paru ya, Bu. Ya, apalagi? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Nur Kalisa ya. Iya, Ibu. Kalisa ya. Iya, izin menjawab, Ibu. Organ yang dekat dengan jantung itu ada hati, Ibu. Apalagi? Apalagi Nur? Ya, apalagi? Salwa? Ya, apalagi? Dari keluhan yang disampaikan, dari kasus yang disampaikan kelompok tadi, itu sudah bisa dilihat. Apalagi yang dekat-dekat dengan jantung organnya. Lambung. Lambung juga dekat dengan jantung.